Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di spesial seri di bulan Ramadan ya. Bersama dengan Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Waalaikumsalam. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihissalatu wassalam. Alhamdulillah Syekh. Sekarang kita sudah episode yang ke-27. 27 ini. Ini sekarang 27 ya. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah dari episode yang pertama, Masya Allah ya, kita sudah mendapatkan banyak manfaat dari Allahumma amin ya Rabb. kajian-kajian dari Syekh Ridho. Amin ya Rabb. Baik, sekarang kita mau lanjut bicara tentang yang surah Ali Imran. Naam. Ya. Naam. Episode terakhir kemarin kita berbicara mengenai ayat 33 dan 34 ya Syekh. Ya. Mudah-mudahan yang kali ini kita akan mendapatkan manfaat lebih banyak lagi. Allahumma amin ya Rabb. Silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا. Menunjukkan juga ayat biar para pemirsa bisa membaca. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني Ayat محررا. ke-35 ya. Ya. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Baru ibu Siti Maryam, إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Tamam. Baru ibu Siti Maryam sumpah atau nazar itu artinya apa? Wahyu Tuhanku, Tuhanku. Ya. Menazarkan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, Menazarkan. sesungguhnya aku menazarkan kepadamu Ya. apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Betul. Ya. Jadi di zaman itu ada menazar. Ibu Siti Maryam menazarkan. Ya. Biar yang di dalam kandungnya untuk lillahi ta'ala menjadi pembantu atau pelayan atau melayan di servis atau untuk lillahi ta'ala di Baitul Maqdis. Berarti yang dimaksud di ayat itu yang ada di dalam kandungan istri Imran adalah Siti Maryam. Siti Maryam. Ya. Tapi dia belum tahu dia laki-laki atau perempuan. Karena di zaman ini kita akan lanjut. Karena di zaman ini yang dinazarkan laki-laki. Oke. Bukan perempuan. Ya. Qalat Rabbi inni nadartu laka tidak tahu. Ya. Jadi dia ada niat bahwa akan kasih yang dikandung niat lillahi ta'ala. Karena yang dikasih lillahi ta'ala laki-laki, bukan perempuan. Sistem mereka di zaman mereka. Di badal Masjid Al-Aqsa. Waktu itu zaman itu belum ada USG ya? Belum. Belum. Jadi iya. Inni nadartu laka fi batni muharraran. Artinya apa muharraran? Dilepaskan dari semuanya segala kebudakan. Tidak kebudakan uang, jabatan, ini tidak ada syahwatan, ini semua. Dia wanita pintar, ibu Siti Maryam. Wanita suci juga. Jadi dia menazarkan yang dikandungnya, melepaskan biar bersih 100% lillahi ta'ala di dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis. Ya. Itu memang adalah ciri daripada suku Lewi dari Bani Israel, di mana dari 12 suku itu hanya satu suku yang memang mengurusi Baitullah. Allahu Akbar, betul ya? Jadi mereka itu yang mungkin menjadi imam, juga menjadi marbot, betul, di dalam masjid. Ya, itu tujuan keluarga ini zaman itu. Ya, jadi kalau untuk imam yang sebagai pemimpin daripada Baitullah itu, Syekh, di dalam bahasa Ibrani disebut Kohen Gadol. Kohen Gadol. Itu imam besar. Ya. Mereka yang punya wewenang untuk memimpin peribadatan mereka di dalam Baitullah. Gitu ya. Allahu Akbar. Info itu yang saya mau, itu yang saya butuh. Masuk. Silakan lanjut ya. Ya, jadi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni ya Allah. Mudah-mudahan Anda mengabulkan nazarkan saya. Ya, oke. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. Jadi saat dia udah melahirkan dapatnya perempuan. Jadi dia malu. Ya, saya bacakan dulu saya. Ya, silahkan. Tolong ditampilkan. Ya. Ketika melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia, istri Imran, lahirkan. Betul. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Betul. Aku memberinya nama Maryam,
serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Ya, betul. Dia tiba-tiba dapat anaknya yang udah dilahir perempuan. Jadi dia malu. Ya Allah, maaf saya ada nazarkan, tapi nazarkan saya itu perempuan, bukan laki-laki. Dan Allah malaikat yang min balas. Wallahu a'lam bima wada'at. Walaysa az-zakaru kal-unsa. Laki-laki tidak seperti perempuan. Itu ayat ini diambil laki-laki biar dia membangga. Saya lebih utama dari perempuan. Tidak. Di sini maksudnya zaman itu yang dinazarkan laki-laki. Tidak ada keutamaan laki-laki daripada perempuan. Sesama. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Biar jangan berfikir di dalam akidah Islam bahwa laki-laki lebih dari perempuan. Qalat rabbi inni wada'tu falamma inna Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميته saya menkasihnya namanya Maryam artinya yang lebih ibadah yang banyak ibadah namanya dia berharap anaknya menjadi abidah artinya wanita ibadah وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ya Allah, saya minta melindungikan kamu untuk anak saya biar menjaga dia dari syaitan ar-rajim. Kenapa? Ada hikmah dari sini. Jadi dasar di kurikulum al-Islam melalui Muhammad saat bersabda, saat Muhammad mau mensentuh anaknya, mensentuh istrinya, bersetubuh, ya dia harus wajib apa? Berdoa. Berdoa sebelumnya. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Itu sesama doa Siti Ibu Maryam. Satu kurikulum, satu tahun, satu Tuhan. Ada beda. Cara ajaran Muhammad sama ajaran Maryam, sama ajaran ibunya. Mohon maaf sih. Tetapi kan di dalam ketika istrinya Ali Imran bernazar, kalau tadi Syekh Ridho katakan bahwa biasanya mereka menazarkan hanya untuk anak laki-laki. Ketika ternyata lahir perempuan yaitu Siti Maryam, Ali Imran dan istrinya mungkin juga kan belum tahu bahwa Siti Maryam ini nanti akan menjadi seorang wanita yang mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan Nabi Isa Al-Masih gitu ya. Bagus, tidak tahu. Tidak tahu dan mereka malu. Itu semuanya adalah pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu dan mereka malu. Jadi dia menazarkan lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jawabnya apa? Fataqabbalha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Bagaimana? Itu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan ayat ini juga. Allah subhanahu wa ta'ala menirim nazar ibu Siti Maryam. Menirim, dia terima. Ya akan ambil, fataqabbalha. Allah menerima nazarnya. Dan wa ambatha mentumbuhan dia dengan suasana yang lebih barakah, yang lebih bagus. Bagaimana? Dari wa kaffalaha Zakaria. Zakaria yang min tanun jawab dan min besarkan Siti Maryam. Bagaimana? Zakaria yang ambil tidak. Nanti akan lihat di ayat yang lain. Baik. Ayat berapa? Ayat 44. 44. Loncat 44 ya. 44 tapi kita lihat bagaimana cara Zakaria yang minta nun jawab. Oke. Berarti sekarang ayat ke-37 ya. Ya, tapi kita cepat ke 44 balik lagi. Biar para pemirsa memahami. Baik. Sekarang ke-44 ya. 44. Hampir 44. Ya, silakan Syekh. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Itu cara yang dari Allah subhanahu wa ta'ala biar Zakaria dirinya yang minta nun jawab. Yang membesarkan. Karena Allah terima nazarkan Ibu Siti Maryam. Jadi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga Maryam? Dia pergi ke tempat ibadah zaman itu. Dan semuanya orang yang berulama mau minta nun jawab. Mau minta. Ada di zaman itu cara. Kalau seperti ini, ada literasi atau literasi, yani membuat sesuatu kini. Bagaimana? Mereka
tulis al-Taurah dengan pen. Pen itu dibikin dari kayu. Mereka membuat kayu semua di sungai. Semua. Yang pen yang akan naik atas air, ya ada tulis nama ulama'nya. Tidak dianggap dia yang tanggung jawab. Yang jatuh di air, anggap dia. Siapa yang jatuh di air? Zakaria. Itu ayat yang menunjukkan. Wa dzalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim. Itu rahasia dari zaman ke ghaib. Zaman ghaib. Tidak tahu itu cerita itu yang siapa yang akan kasih kamu selain orang ulama asli Taurah di zaman itu. Sampai orang Allah Subhanahu wa taala menarahkan Zakaria yang akan tanggung jawab. Jadi fataqabbalha rabbuha biqabul hasan. Qalat rabbi. Jadi itu ada poin paling penting juga. Itu apa? Qalat rabbi inni wahabtu lak. Kenapa dia tidak bilang qalat Allah, ya Allah, inni nazartu laka. Dia menobrol sama Allah dengan nama apa? Rabb, bukan Allah. Dia bilang ibu Siti Maryam menarahkan doanya, ya Allah, qalat Rabbi inni nazartu laka. Kenapa dia tidak menggunakan qalat ya Allah? Paling penting orang pemirsa mendengar fokus bagaimana orang saleh cara pikirannya. Orang saleh pikirnya. Kalau saya sekarang saudara kita yang insinyur di studio, dia mau menobrol sama saya dan memanggil saya. Dan dia tidak tahu nama saya. Dan dia akan menggunakan nama Anda. Jadi dia selalu akan memanggil apa dengan suara? Dondi. Dondi. Apakah saya akan menjawab? Tidak. Tapi kalau dia selalu mengulangi, saya pasti diganggu sesudah lama dan akan menarahkan mau apa. Begitu juga. Kamu mau apa dari Allah? Mau uang, pasti kamu akan memanggil apa? Yang Razzaq. Mau sihatan, ya mau kuwatan, ya Qawi. Wahai Qawi, nama Qawi. Mau sabar, ya sabar, ya sabir. Jadi kamu memang mau apa, butuh apa dari Allah dan menggunakan nama dan sifatnya. Biar cepat jawab. Jadi itu ibu Siti Maryam mau apa? Yang membesarkan anaknya. Karena anaknya akan masih bayi, masih ini butuh yang suasana bertumbuhannya lebih baik. Jadi minta dari Allah apa? Sifat dan nama Rabb, bukan ilah. Yang menjaga. Seperti apa? Tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah itu apa? Yang menjaga kebutuhan, memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi begitu juga sama kata Rabb. Yang memenuhi kebutuhan semuanya dunia. Jadi dia butuh sifat Rabb, tidak butuh sifat ilah. Jadi dia fokus sama Allah sampai tahu apa nama yang digunakan, apa yang nama yang tidak digunakan. Seperti itu salah satu sebab yang membuat doa kita salah satu terlambat. Karena kamu ya Allah, ya Karim, ya Razzaq, padahal saya sakit. Razzaq itu uang, padahal saya sakit. Ya Rahman, ya Rahim, tapi saya tidak mau rahmah sekarang, saya mau sesuatu yang lain, mau kekuatan, mau ini, mau kuasa, mau ini. Jadi bagaimana saya kontak sama Allah Subhanahu wa taala? Kita ketika ada keperluan, kita memanggil nama Allah sesuai dengan keperluan kita. Itu yang contoh seperti yang sekarang. Senior studio akan memanggil saya dengan nama kamu. Apa saya akan tidak mungkin. Itu sama juga kita cerita yang seperti ini. Ulama, orang salih, orang suci seperti Maryam dan keluarga Ala Imran, contoh besar. Harus kita fokus dengan kata-kata yang di dalam Al-Quran. وكفلها زكريا أودم الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. Jadi udah Zakaria menjadi yang melindungi dan membawa dia ke mana? Al-Mihrab. Al-Mihrab itu di mana? Artinya apa? Di dalam rumah ibadah ya? Di dalam rumah ibadah. Mihrab itu kan kalau nggak salah tempat imam. Tempat imam.
Jadi selalu Maryam di mana? Kullama setiap kali Zakaria masuk ke tempat al-mihrab ko Maryam, dapat apa? Rizki. Bertanya, Zakaria bertanya, dari mana rizkinya? Kullama dakhala alaiha al-mihrab, wajada indaha rizqa. Qala anna laka hadha? Dari mana? Qalat huwa min indillah. Di sini stop. Itu dari Allah subhanahu. Rizki jawab Maryam, itu dari rizki, itu dari Allah. Di sini kita akan stop sedikit. Apa yang membuat Zakaria menarik dan bertanya bagaimana rizkinya? Apa kalau saya masuk di rumah kamu dapat nasi? Apa saya yani akan bertanya kamu dari nasi itu? Nasi itu dari mana? Tidak. Pasti ada dari rizki sesuatu yang membuat saya menarik. Biar saya bertanya. Jadi Zakaria saat masuk di musim dingin dapat buah-buahan di musim panas. Kalau masuk di musim panas dapat buah-buahan di musim dingin. Jadi itu yang membuat dia menarik. Dari mana rezeki ini ya Maryam? Maryam jawab, dinan yani sederhana. Allah yang menarik. Masya Allah. Jawab Allah yang menarik. Dari mana? Kunti nomor 2. Selalu dia di mana? Maryam di dalam tempat ibadah. Artinya selalu kontak sama Allah. Jadi mau doa, fokus sama nama dan sifat yang Allah yang kamu memanggil. Itu nomor 1. Nomor 2, kita menjalani pelan-pelan mendapat hikmah dari cerita Siti Maryam. Nomor 2, selalu kontak sama Allah. Bukan artinya kamu duduk di masjid. Bukan. Di sana tidak ada aturan selain ibadah yang macam ibadah di dalam masjid atau gereja atau gini. Tapi Islam kita ada macam ibadah seperti apa? Pekerjaan, berfikir, berilmu, gini. Banyak. Jadi bukan hanya duduk di dalam mihrab atau dalam tempat ibadah. Masih ada waktu atau apa? Ya, masih. Silakan sih. Saat itu Zakaria lihat rizki yang dari Allah. Rizki Zakaria ada masalah. Masalahnya dia tidak bisa dapat sampai umurnya udah tua. Tidak ada anak. Tidak dikasih anak. Jadi dia baru mulai berharap sama Allah biar meminta anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Baru doa kepada Allah saat melihat rizki yang aneh masuk ke tempat ibadah Maryam. Ya Allah, saya butuh mau anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kalau menunjukkan juga ayat ini, hunalika da'a Zakaria. Di ayat berapa? Di ayat berapa? Tidak tahu. Ini ya, ayat ketiga, 41 mungkin. Iya, lihat tuh. Coba ditunjukkan. Ini? Lah, bukan. Ini yang dia, Zakaria berkata, wahai Tuanku, berilah aku suatu tanda kehamilan istriku. Allah berfirman, tanda bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu itu petang. Itu tanda, bukan. Yang sebelumnya. Oh ini Zakaria berkata, wahai Tuanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Yang sebelumnya juga. Ini? Mana bahasa Arabnya? فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وده زكريا من تدري الله. وده زكريا من تدري الله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Saya mau Anda baca terjemahannya karena itu paling penting juga. Jadi, lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah. Ini atau karun? Kurun. Iya. Kurun di sini malaikat dan Jibril. Tapi di dalam bahasa Arab menggunakan siapa yang memanggil malaikat tunggal, bukan jamak. Banyak. Yani itu jamak itu banyak atau tunggal? Jamak banyak. Jamak banyak. Di sini di bahasa Arab fanadatul malaika. Malaikatu. Malaika itu artinya apa? Banyak. Apakah
siapa yang minta jawab kasih wahyu? Cuman Jibril. Ya, betul. Bagaimana Jibril satu malaikat dan Allah menggunakan kata jamak, banyak. Itu bukti karena saat kamu bertanyaan dulu di awal episode mulai Ramadan, bagaimana itu jungle bisa jungle yang itu ring. Oh iya. Bagaimana kita karena syaitan bisa menggunakan seperti itu, tapi tidak bisa karena wahyu saat turun, ya, merasakan nabi atau rasul bahwa semuanya arahnya yang memanggil. semuanya arah. Fanadathul malaika. Al-malaika itu jamak. Wahwa apa? Saat al-malaika memanggil dia, saat itu Zakaria tinggal di mana? Wahwa qa'umin yusalli fil mihrab. Sesama. Selalu kontak sama Allah. Anna Allah yubashirik. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kamu berita gembira, anak kamu Yahya, anak ini. Masih ada waktu atau kita stop dan melanjutkan? Sudah cukup. Saya rasa begini, Syekh. Tadi bahasanya cukup bagus sekali, luar biasa. Artinya kita sudah membicarakan 2 episode tentang kisah di dalam surat Ali Imran tentang suami istri daripada Ali Imran dan istrinya yang kemudian melahirkan Siti Maryam. Kemudian akhirnya Maryam dipelihara oleh Zakaria dan istrinya. Nah, di mana Zakaria juga menginginkan seorang anak. Ya, kemudian tadi kita sudah sedikit membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa daripada Nabi Zakaria alaihissalam dan memberikan anak bernama Nabi Yahya alaihissalam Nah, maksud saya sekarang sudah episode 27. Kita tinggal 2 episode lagi, Syekh. Ya. 1 episode nanti kita bicara khusus mengenai makna daripada Idul Fitri. Yang 1 episode lagi nanti setelah ini kita bicarakan dengan topik yang cukup menarik buat para pemirsa ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa kupas gitu ya. Silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Syekh Ridho atas kajiannya pada sore hari ini sambil menunggu kita berbuka puasa. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri, Syekh. Nanti kita ke episode berikutnya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.